Ya, perkenalkan, nama saya Firza Adela Visena. Saya mahasiswa Universitas Indonesia, program vokasi, jurusan administrasi perpajakan. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pengisian ISPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Langkah pertama, kita akses melalui web browser, yaitu laman pajak.go.id. Di sini tampilan utama laman pajak.go.id seperti ini. Untuk kita mendownload aplikasi SPT tersebut ada di bagian download dan aplikasi perpajakan. Di bagian aplikasi perpajakan ini terdapat tentunya banyak aplikasi ISPT seperti tahunan badan, tahunan orang pribadi, dan kita akan mencari aplikasi terakhir, versi terakhir dari masa PPh pasal 4 ayat 2. Versi terakhir adalah versi 1.1. Di sini terdapat penjelasan-penjelasan dari nama ISPT yang rilis, dan untuk mendownloadnya di sini kita tinggal klik installer dalam bentuk zip ini, maka otomatis Anda akan mendownload aplikasi tersebut. Selanjutnya, setelah Anda mendownload aplikasi tersebut di laman pajak.go.id, Anda bisa langsung menuju ke folder hasil downloadan tersebut berupa zip, lalu Anda buka zipnya. Di zip ini terdapat folder bernama aplikasi ISPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 versi 1.1, dan terdapat zip lagi berupa setupnya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah Anda mengekstrak tersebut, akan terdapat tampilan, yaitu berupa file.exe ini. Lalu Anda klik lagi untuk melakukan ekstrak lagi. Selanjutnya Anda akan melakukan proses instalasi. Di proses instalasi ini cukup mudah. Yaitu untuk yang pertama, Anda klik next. Untuk yang kedua, di sini ada pengaturan tentang ketersediaan penggunaan, baik untuk semua user maupun untuk administratornya saja. Anda klik next saja, lalu install. Maka di sini akan dilakukan proses instalasi tersebut. Dan langkah terakhir Anda melakukan finishing, yaitu dengan klik bagian finish. Dan Anda telah berhasil melakukan installing ISPT tersebut. Anda buka programnya di bagian ISPT Masa. Buka ISPT Masa ayat 2. Apabila terdapat tampilan error seperti ini, yaitu unable to create JSN, maka Anda keluar lagi. Anda ke bagian yang tadi, ISPT Masa. Untuk membukanya Anda lakukan klik kanan, membuka atas administrator, run as administrator. Maka Anda akan berhasil masuk ke aplikasi ISPT Masa PPh 4 ayat 2 tersebut. Ya, untuk langkah selanjutnya kita melakukan connect ke database. Untuk langkah pertama, kita melakukan copy paste database kosong, yaitu dari program C, di mana kita melakukan instalasi ISPT ini. Untuk komputer yang memiliki spesifikasi 64 bit,
maka terdapat di program file x86, yaitu di folder DJP, ISPT PPM pasal 4.2, terdapat folder dengan nama database, dan di dalam folder ini terdapat database kosong. Kita lakukan saja copy. Kita copy data tersebut di tempat lain. Kita buat folder tersendiri dengan nama PT Bekasi UI. Di folder ini kita paste database tadi. Tentunya database tadi kita rename sesuai dengan nama perusahaan, yaitu PT Bekasi UI. Setelah kita melakukan copy paste database kosong ini, kita connect database tersebut melalui sinkronisasi ODBC 32 bit. Di sini terdapat file dengan nama setup ODBC data sources 32 bit, terdapat di control panel. Kita pilih saja. Seperti ini tampilan ODBC data source administrator. Ada user DSN, system DSN, file DSN, drivers, tracing, connection pooling, dan about. Kita pilih system DSN. Kita tambah. Pilih data Microsoft Access Drivers.mdb. Untuk data source name-nya kita namakan PT Bekasi sesuai dengan nama perusahaan. Untuk database yang kita pilih adalah database yang kosong yang kita telah pindahkan ke file baru. Oke. Kita klik OK. Akan muncul sistem data source baru dengan nama PT Bekasi UI. Kita pilih, lalu pilih OK. Lalu kita keluar dari aplikasi. Kita buka lagi ISPT-nya. Lalu kita pilih database PT Bekasi UI. Hal pertama yang akan muncul yaitu NPWP. Kita diharuskan untuk menginput NPWP. Di sini saya sudah menyiapkan NPWP. Kita copy NPWP tersebut, lalu muncul profil wajib pajak. Di sini kita dituntut untuk mengisi profil wajib pajak. Kita sendiri sebagai wajib pajak, saya asumsikan namanya PT Bekasi UI. Untuk alamatnya saya asumsikan Jalan Kukusan, Kelurahan. Untuk kotanya Depok. Kode posnya asumsi 1345. Teleponnya saya asumsikan seperti ini. Penanda tangannya saya asumsikan disesuaikan saja dengan nama Mahmud misalnya. Lalu simpan. Terus selanjutnya di sini kita harus login dulu sebelum kita bisa menggunakan ISPT tersebut dengan nama username-nya administrator dan passwordnya 123. Lalu kita dapat menggunakan ISPT ini. Ya, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke tata cara pengisian ISPT masa PPH Paket 2. Di sini ada beberapa tampilan menu. Ada program, ada menu SPT PPH, ada menu SPT Tools, ada menu Utility, ada menu Help, dan terakhir ada menu keluar. Pertama, untuk dapat membuat ISPT, kita harus memilih menu program dan buat SPT baru. Untuk masa pajak, di sini saya asumsinya bulan Juli, tahun pajaknya asumsi 2015, lalu klik tombol buat. Maka otomatis Anda telah membuat SPT masa Juli dari tahun
2015. Lalu selanjutnya di sini terdapat menu-menu lain seperti utility. Di sini untuk melakukan setup seperti profil, referensi, setting tarif dan lainnya. Begitu juga dengan SPT Tool. Di sini Anda bisa menghapus SPT, Anda bisa melakukan menu centekan dan lapor data ke KPP. Untuk melakukan input bukti potong, di sini terdapat beberapa poin seperti bukti potong atau pungutan PPh pasal 4 ayat 2. Di sini ada juga bukti potong khusus atas bunga deposito atau tabungan dan lainnya. Ada juga deposito khusus bagi yang menyetor sendiri, bagi yang sewa tanah atau usaha jasa konstruksi atau yang melakukan pengalihan hak yang melakukan setoran sendiri. Dan di sini ada daftar SSP sama PBK dan terakhir ada SPT induknya. Pertama di sini saya langsung implementasikan kasus perpajakan untuk tahun pajak 2015 dan masa pajaknya Juli, yaitu saya memiliki contoh kasus. Yang pertama, ada pihak yang menjual gedung yang berlokasi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta kepada PT Vokasi senilai 775 juta rupiah. Jadi ada pihak lain yang menjual gedung sehingga kita harus membayarkan sebesar 775 atas pengalihan tersebut. Lalu bagaimanakah cara pengisian di SISPT Masa? Langkah pertama di sini kita klik menu pilihan SPT PPh. Lalu di sini yang ketiga daftar bukti potong PPh final. Ini kita yang WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Di sini terdapat menu, tampilan menu, daftar SSP. Kita buat yang baru. Pertama, Anda akan diminta yang TPN. Kita asumsikan yang TPN seperti ini. Lalu kita pilih tanggal pembayarannya. Saya asumsikan tanggal terakhir di bulan Juli. Jumlah bruto yang kita masukkan seperti yang tadi saya sebutkan 775 juta rupiah. Dan jumlah PPh yang dipotong adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu 38.750. Lalu klik simpan. Untuk selanjutnya kita lihat soal kedua yang telah. Di sini menyewa gedung perkantoran di sebelah kantor utama. Jadi kita sebagai PT Vokasi menyewa gedung perkantoran kepada CVB. Dia tidak memiliki NPWP. Dengan rincian sewa gedung sebesar 70 juta dan biaya pemeliharaan taman sebesar 10 juta dari sewa gedung, yaitu 10%, maksudnya 10% dari sewa gedung, yaitu 7 juta besarannya. Selanjutnya biaya keamanan dan service charge sebesar 5% dari sewa gedung, sehingga didapatkan hasil 35 juta, 7 juta, dan 70 juta. Bagaimanakah cara menginputnya di dalam ISPT Masa? Pertama, kita keluar dulu, close. Di menu SPT kita bikin daftar bukti pemotongan. Ini terdapat tampilan daftarnya. Kita pilih baru. Di sini ada beberapa kasus atau transaksi, ada beberapa pilihannya, yaitu ada sekitar 9 pilihan. Pertama tadi kita tentang melakukan sewa, ya, objek sewa, sehingga kita memotong PPh atas sewa tadi, sehingga kita memilih yang poin keempat, yaitu penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan.
Di sini diharuskan untuk mengisi nomor bukti potong. Saya asumsikan nomor bukti potongnya seperti ini: 001 PPH garis miring 4 garis miring 4 garis miring 2 garis miring 07 garis miring 2016, yaitu bukti potong 001 PPH 4 ayat 2 tahun masa pajak Juli dan tahun pajak 2016. Saya asumsikan seperti ini. Selanjutnya, nama wajib pajak yang dipotong. Karena CVB tidak memiliki NPWP, maka kita semua nolkan dengan nama CVB, dan alamatnya saya asumsikan di Jakarta. Di sini kita juga harus memberitahu lokasi tanah dan atau bangunannya. Saya asumsikan di Kuningan, Jakarta. Di sini kita juga harus mengisi jumlah bruto nilai sewa. Nah, untuk pengisian jumlah bruto ini sesuai dengan aturan yang berlaku, jumlah bruto merupakan rincian sewa gedung yang tadi sebesar 70 juta, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya keamanan. Sehingga jika ditotal, itu adalah 70 juta ditambah 7 juta ditambah 3.500.000, yaitu dengan total 80.500.000 kita tulis di jumlah bruto nilai sewa. Maka otomatis PP yang dipotong keluar sebesar 8.050.000. Selanjutnya kita pilih tanggal pemotongannya. Saya asumsikan di tanggal terakhir bulan Juli, lalu simpan. Selanjutnya kita coba ke nomor 3. Memberikan hadiah kepada konsumen yang terpilih melalui undian. Terpilihlah seorang konsumen bernama Santoso, tidak memiliki NPWP. Santoso menerima uang tunai tadi sebesar 15 juta setelah dipotong pajak. Jadi bagaimana pengisian di IST-nya? Sama seperti tadi, kita keluar dulu. Kita pilih menu SPT PPH untuk daftar bukti pemotongan tadi di poin pertama. Kita klik baru. Karena tadi berkaitan dengan undian, hadiah, maka kita pilih poin pertama, hadiah undian. Nomor bukti potongnya kita lanjutkan dengan yang tadi 002 PPH ayat 4 pasal 4 ayat 2 masa pajak yang Juli 2015. Tanggal pemotongannya saya asumsikan di tanggal terakhir bulan Juli. Selanjutnya yang dipotong merupakan Bapak Santoso, tidak memiliki NPWP, sehingga NPWP kita nolkan dengan nama Bapak Santoso. Alamatnya saya asumsikan di Jakarta. Di sini terdapat beberapa informasi yang harus input. Jumlah bruto undian yang dia dapatkan itu sebesar 15 juta setelah dipotong pajak, sehingga kita harus memasukkan jumlah brutonya, yaitu cara penghitungannya adalah 15 juta dikali 100 dibagi 75, itu 20 juta kita dapatkan. Jadi beliau mendapatkan penghasilan bruto sebesar 20 juta dengan tarif 25%, sehingga PP yang dipungut 5 juta rupiah. Sehingga kita bisa langsung simpan. Jenis hadiah juga harus ditulis. Jenis hadiahnya itu berupa uang tunai, biasanya uang tunai. Lalu kita simpan. Itu tata cara pengisian yang ketiga. Selanjutnya kita coba di soal yang keempat. Di sini dia membeli saham pendiri di Bursa Efek milik PTA dengan NPWP 01,
001.604/05700. Kita langsung implementasikan di IFPT. Untuk selanjutnya kita klik baru, masih di menu yang tadi. Saya keluarkan dulu coba di menu SPT PPH. Untuk yang poin pertama, kita pilih baru. Di sini adalah yang ketiga, penghasilan dari transaksi penjualan saham. Kita pilih. Di sini adalah lawan transaksinya adalah PTA. Hingga kita isi NPWP-nya dengan NPWP PTA. Karena NPWP PTA tersebut baru, maka kita harus input data baru. Yang pertama dengan nama PTA. Alamatnya saya asumsikan di Jakarta. Kode posnya 1212. Teleponnya saya asumsikan seperti ini. Selanjutnya, di soal tersebut dibilang saham pendiri sebesar 25 juta. Sehingga kita masukkan nilai transaksinya sebesar 25 juta. Maka kita dapatkan PP yang dipotong sebesar 125 juta. Jangan lupa tanggal pemotongannya saya asumsikan di tanggal 31 Juli 2012. Nomor bukti potongnya lanjutan yang dari tadi 003, nomor urut 3, PPH, garis miring 4, garis miring 2, masanya 07, tahun pajaknya 2015. Setelah semua informasi sudah diinput, kita bisa simpan. Ya, itu adalah contoh yang keempat. Kita beralih ke contoh yang kelima. Di sini dia menyewakan ruko. Di sini kita asumsikan kita yang menyewa ruko. Di sini saya ganti. Misalnya pihak menyewakan ruko kepada kita selaku pembayar penghasilan. Kasih. Dengan harga 100 juta rupiah. Ini bagaimana implementasinya di IFPT. Langkah pertama, karena vokasi sebagai pemotong, tetap di bagian pertama yaitu daftar bukti pemotongan dan pemungutan. Kita klik baru, yaitu penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan. Di sini pemotong pajaknya kita, PT Vokasi, nomor bukti potongnya yang lanjutan tadi 004, PPH 42, masa pajaknya 07 tahun 2015. Tanggal pemotongannya saya asumsikan di akhir tanggal 31. Nama wajib pajak dipotong saya asumsikan tidak memiliki NPWP dengan nama Bapak Santosa. Alamatnya saya asumsikan di Jakarta. Lokasi tanah dan bangunan juga saya asumsikan. Ya, di sini kita harus melakukan input jumlah bruto seperti yang saya bilang tadi. Harga sewanya itu adalah 100 juta rupiah, sehingga kita masukkan sini 100 juta rupiah. Dapat PP yang dipotong 10 juta rupiah. Setelah informasi telah diinput, kita lakukan simpan data. Ya, data berhasil disimpan. Selanjutnya di soal terakhir, di sini saya contoh saja. Saya memberikan informasi sepertinya di sini tentang bunga deposito. Saya asumsikan PT Vokasi menerima bunga deposito sebesar 50.000 dari Bank Mandiri dengan NPWP-nya
Dan atas deposito tersebut, total yang disimpan oleh PT Vokasi itu sebesar 8.200.000. Sehingga ini merupakan objek pajak penghasilan final. Untuk inputnya di sini tidak diinput karena di sini yang berkewajiban memotong adalah Bank Mandirinya. Apabila Bank Mandiri ingin melakukan pelaporan, maka diinputnya di bagian kedua, yaitu daftar BP, PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito. Di sini Bank Mandiri bisa melakukan input. Lebih tepatnya di sini, di bagian pertama. Lalu yang poin kedua, bunga deposito atau tabungan, di sini Bank Mandiri bisa melakukan input karena di sini pemotong pajaknya Bank Mandiri, wajib pajak yang dipotongnya adalah PT Vokasi. Itu merupakan contoh soal yang telah saya bahas. Langkah selanjutnya, apabila ingin melapor, di sini ke menu cetak lapor data. Di sini apabila kita tampilkan terdapat SPT masa pajak Juli tahun pajak 2015. Terdapat jumlah PPN terutang 61 juta yang telah dibayar sendiri 38.750, sehingga ada kekurangan sebesar 23.175.000 rupiah. Kita berkewajiban membuat SSP terlebih dahulu sebelum melapor. Oleh karena itu kita tutup. Di bagian menu SPT kita pilih daftar surat setoran pajak dan selanjutnya kita pilih daftar surat setoran pajak. Di sini terdapat tiga jenis SSP yang harus dibuat sesuai dengan kode anggaran pajak dan kode jenis setoran. Langkah pertama untuk membuat SSP jenis baru, kita pilih baru. Kita wajib pajaknya kita, kode KAP atau kode jenis pajak kita sesuaikan dengan yang tertera di kode anggaran pajak atau kode jenis setoran di sini. Kita sesuaikan 411128 403. Kita cari, yaitu pembayaran PPh final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Masa pajak Juli, NTPN-nya saya asumsikan dan jumlah pembayarannya di sini harus disesuaikan dengan yang di sebelah kanan kode anggaran, yaitu sebesar 18.050.00. Tanggal setornya saya asumsikan kita sesuaikan dengan masa pajaknya, yaitu masa pajak Juli 2015 saya asumsikan di tanggal 31. Lalu kita simpan. Ya, itu baru satu jenis. Kita harus membuat yang kedua dan ketiganya. Pertama untuk yang kedua di sini sesuaikan kode jenis pajaknya 411128.405. Kita cari. Ya, ini dia. Uraian pembayarannya adalah pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Setelah itu, kita input NPPN-nya, saya asumsikan seperti ini. Jumlah pembayaran yang harus kita sesuaikan dengan yang sebelah kanannya, yaitu sebesar 5 juta. Dengan tanggal setornya saya asumsikan di bulan Juli 2015 di tanggal 31. Lalu kita simpan. Terakhir kita buat yang ketiga, SSP yang ketiga. Kita harus sesuaikan dengan kode anggaran pajaknya. Kode jenis pajaknya adalah 411128.407. Kita cari. Ya, di sini uraian pembayarannya adalah pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham pendiri. Selanjutnya NTPN-nya adalah, saya asumsikan seperti ini. Jumlah pembayaran yang sebesar Rp125.000.
Lalu tanggal setorannya saya asumsikan di masa pajak itu, yaitu bulan Juli 2015 tanggal 31. Lalu kita simpan. Maka kita dapat sesuai dengan apa yang harus dibayar sebesar 23.175. Lalu selanjutnya kita bisa lapor data ke SPT KPP. Kita tampilkan datanya, keluar masa pajak Juli tahun pajak 2015, kita klik, maka akan muncul data-data seperti jumlah PPN terutang, jumlah PPN telah yang dibayar, sehingga jumlah yang terutangnya adalah 0. Lalu, oleh karena itu, kita bisa membuat CSV dari ISPT ini dengan cara menekan tombol Create File. Maka otomatis sudah terbentuk CSV-nya. Berhasil diekspor ke file C program DJP. Setelah kita buat selesai CSV-nya, kita coba dibuka program sepakat ada. Ya, ini dia CSV-nya sudah ada. Lalu file inilah yang kita gunakan untuk melapor data tersebut ke KPP. Ini merupakan hasil dari program ISPT tersebut.